Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Teman-teman sekalian yang mengikuti pembelajaran kitab Al-Ifadah di Darisil Muqaddimatil Ajurumiyah, baik yang ada di studio ataupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita pemahaman terhadap apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembelajaran kitab ini dan ini merupakan pertemuan yang ke-43. Pada pertemuan yang ke-43 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang taukid. Sebelumnya di pembahasan di pelajaran atau yang pertemuan ke-42 kita sudah memulai pelajaran taukid. Secara bahasa taukid adalah taqwiyatul kalam, penekanan suatu ucapan, suatu kalam. Dan taukid sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam bahasa Arab ada dua jenis. Ada taukid lafzi yang mana kita menekankan suatu ucapan dengan cara mengulang ucapan yang ingin kita tekankan, ya, atau dengan cara menyebutkan sinonimnya. Setelah kita menyebutkan ucapan tersebut, kemudian kita ucapkan lagi sinonimnya. Ya. Ini disebut sebagai taukid lafzi. Jenis yang kedua, taukid maknawi, yaitu taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus. Yang mana lafaz ini bermacam-macam, beraneka ragam, dan penggunaannya pun berbeda-beda. Ya, cara menggunakannya pun berbeda-beda. Ada beberapa lafaz atau beberapa perangkat yang bisa kita gunakan untuk taukid maknawi. Yang mana taukid maknawi ini fungsinya sebagaimana yang sudah kita pelajari, yarfa' ihtimal as-sahwi. Dia menghilangkan adanya sangkaan yang tidak benar. Ya. Sahun. Atau yarfa' ihtimal al-mubalaghati fil kalam. Menghilangkan sangkaan hiperbola atau adanya kemungkinan hiperbola dalam suatu ucapan. Atau dikhawatirkan lawan bicara, ya, lawan bicara kita salah memahami, ya, karena mungkin umumnya ucapan kita, ya, atau samar-samarnya ucapan kita. Maka dengan taukid maknawi itu bisa menghilangkan ini semua, ya. Sebelumnya di pelajaran yang ke-42 atau di pertemuan yang ke-42 kita sudah membahas kata nafsun, ainun, kullun, dan jami'. Bisa teman-teman lihat di papan tulis. Ini adalah rangkuman dari apa yang kita pelajari dan akan kita pelajari di dalam pelajaran taukid ini. Taukid terbagi menjadi lafzi dan maknawi, ya. Maknawi itu adalah taukid dengan menggunakan kata-kata ini, ya, yang kita bagi menjadi beberapa kelompok, ya, yang kita bagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki makna dan penggunaan tersendiri, ya. Kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua ini sudah kita pelajari kemarin di pertemuan yang ke-42. Ya, nafsun dan ainun itu adalah lafaz taukid yang digunakan untuk mentaukid, untuk menekankan suatu ucapan yang mana apabila ucapan tersebut atau perkataan yang ingin ditekankan tersebut adalah mufrad ataupun jamak, ya, atau mutsanna. Jadi mufrad, jamak ataupun mutsanna. Kalau seandainya yang ditekankan
dengan menggunakan nafsun atau ainun adalah kata yang mufrad, maka nafsun dan ainun juga tetap berada di bentuk mufradnya. Dan bersambung dengan dhamir yang juga mufrad. Ya. Kemudian apabila yang ditekankan adalah suatu kata jamak, ucapan yang jamak, maka kata nafsun dan ainun kita rubah ke bentuk jamak. Kemudian domir yang bersambung dengannya pun dalam bentuk jamak, domir jamak. Baik jamak muzakkar ataupun jamak muannas. Dan ketika digunakan untuk mentaukid kata yang musanna, dua, maka yang lebih utama kita merubahnya ke bentuk musanna atau ke bentuk jamak? Ke bentuk jamak. Meskipun menggunakannya dalam bentuk musanna itu juga boleh. Ya, itu boleh. Tapi yang lebih afdal, yang lebih fasih, kita menggunakan bentuk jamak untuk menekankan yang musanna. Contohnya, hadarat talibani anfusuhuma. Anfus, kita gunakan jamak, meskipun dhamir yang bersambung dengannya, tetap kita menggunakan dhamir musanna. Ya. Kemudian setelahnya kita mempelajari penggunaan kullun dan jami'. Kullun dan jami' ini berbeda dengan nafsun dan ain. Kullun dan jami' itu digunakan hanya untuk dua. Menekankan dua. Yang pertama, menekankan suatu jamak, ya, yaitu yang jumlahnya lebih daripada dua, baik muzakkar ataupun muannas. Dan yang kedua, untuk menekankan mufrad, alladhi fihi ma'nal jama' atau al-mufrad alladhi yushbihul jama'. Ya, ini dua istilah yang maksudnya sama. Boleh kita katakan mufrad fihi ma'nal jama', mufrad yang di dalamnya mengandung makna jama', ya. Jadi secara lafaz dia mufrad, secara makna dia adalah jama', ya. Atau kita katakan dia al-mufrad alladhi yushbihul jama'. Dia adalah mufrad yang mirip-mirip jama'. Ya, mirip jama'. Nah, untuk menekankan jama' dan mufrad yang mirip dengan jama' itu kita menggunakan kullun dan jami', ya, kullun dan jami'. Sama seperti ain dan nafsun, kullun dan jami' juga harus bersambung dengannya dhamir, yang mana dhamir ini harus sesuai dengan yang ditekankan dari segi jenisnya muzakkar atau muannas ataupun dari segi jumlah mufrad, musanna dan jama'. Ya, itu ringkasan tentang nafsun ain dan kullun dan jami' yang sudah kita pelajari di pertemuan yang ke-42 kemarin. Selanjutnya kita akan mempelajari kila dan kilta. Kapan kita menggunakan kila dan kilta untuk mentaukid suatu ucapan? Perhatikan halaman 231. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan kila kilta humat taukidu lil musanna khasatan. Keduanya, yakni kila dan kilta ini adalah lafaz taukid, perangkat taukid yang hanya digunakan untuk musanna. Jadi kita tidak bisa gunakan kila dan kilta untuk menekankan mufrad. Tidak pula bisa kita gunakan untuk menekankan yang jamak. Kita hanya menggunakan kila dan kilta untuk mentaukid, menekankan musanna. Ya, alladhi yadullu ala ithnaini aw ithnatain. Yang menunjukkan dua baik muzakkar ataupun muannas. Ya. Wa yajibu an yattasila bihima dhamirun ya'udu 'ala al-muakkad. Namun sama seperti kullun jami', nafsun dan ain, bahwa setelah kila dan kilta itu harus ada dhamir. Yang mana dhamir ini kembalinya ke muakkad. Dhamir ini adalah kata ganti kata yang ditekankan. Wa yutabiquhu, dan tentunya juga harus sesuai dengan kata tersebut dari segi apa? Dari segi jenis, nau' ataupun dari segi adat. Ya, tentunya adat adalah musanna. Maka yang kita gunakan adalah dhamir musanna. Wa yu'rabani kal musanna aidan. Kemudian, ya, kemudian i'rab
kila dan kilta ini adalah sebagaimana i'rab kata mutsanna. Apa i'rab mutsanna, masih ingat? Ya. Yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Apabila dia dalam keadaan rafa', maka tanda rafa'nya adalah alif. Apabila dalam keadaan nasab dan jar, maka tanda nasab dan jarnya adalah ya. Ini dia i'rab al-mutsanna. Maka begitu juga kila dan kilta. Kila, kilta ini adalah bentuknya dalam keadaan marfu'. Kila alif, kilta alif. Dalam keadaan mansub dan jar kita katakan kilai dan kiltai. Kilai dan kiltai. Ya. Baik, mari kita lihat contoh. Di situ ada 3 kelompok contoh. Kelompok hamzah, kelompok ba, dan kelompok jim. Kelompok hamzah itu maksudnya adalah ketika kila dan kilta dalam keadaan marfu'. Baik, pertanyaannya, kapan kila dan kilta dalam keadaan marfu'? Kapan kila dan kilta dalam keadaan marfu'? Nah, kita ingat, sekarang kita sedang membahas tentang tabi'. Dia mengikuti siapa atau apa yang dia ikuti di sini? Al-mu'akkad, yang ditekankan. Jadi, pertanyaannya, kenapa kila dan kilta di sini marfu'? Karena mu'akkadnya dalam keadaan marfu'. Baik. Jadi yang hamzah itu dalam keadaan kila dan kilta itu marfu'. Yang ba, ya, itu dalam keadaan dia mansub dikarenakan muakkadnya juga dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih. Yang jim dalam keadaan majrur. Mari kita lihat yang hamzah. Hadarat talibani kilahuma. Hadarat talibani kilahuma. Dua pelajar tersebut, ya, telah hadir. Ya, kilahuma, yakni kedua-duanya. Memang mereka yang datang gitu. Hadaratit talibatani, ini untuk muannas. Hadaratit talibatani kiltahuma. Bahwasanya dua siswi itu telah hadir. Nah, dari dua contoh ini, maka kesimpulannya adalah kila dan kilta perbedaannya di mana? Kila itu untuk mutsanna yang muzakkar, sedangkan kilta untuk muannats. Itu dia perbedaannya. Jadi tidak boleh kita katakan hadarat talibani kiltahuma. Ini salah. Ya. Kalau at-talibani yang ingin ditekankan, maka kita gunakan kilahuma. Hadaratit talibatani, kita menggunakan muannas, maka tidak boleh kilahuma, tapi kiltahuma. Jadi harus sesuai juga, ya. Baik. Kemudian yang ba, sekarang dalam keadaan mansub, qara'tul kitabaini kilaihima. Ya, kilaihima. Qara'tul kitabaini kilaihima, bukan kilaihuma, ya, tapi kilaihima. Ya. Kemudian hafiztus surataini kiltaihima. Ya. Kemudian yang jim dalam keadaan majrur, tapi tanda jarnya juga masih sama-sama tanda nasab, yaitu ya. Sallamtu 'alal mudarrisaini kilaihima, dan katabtu fil kurrasataini kiltaihima. Saya sallamtu 'alal mudarrisaini, saya memberi salam kepada dua orang guru laki-laki keduanya. Katabtu fil kurrasataini kiltaihima, saya menulis pada buku tulis kedua-duanya. Ya. Contoh lain misalnya, ya. Kita mengatakan uhibbu walidayya, saya mencintai kedua orang tua saya. Kita pakai kila di sini atau kilta? Kila. Dalam keadaan
marfu', mansub atau majrur? Uhibbu walidayya. Dalam keadaan mansub. Jadi bunyinya apa? Taukidnya? Kilaihima. Ayo. Uhibbu walidayya kilaihima. Fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an, ya, pada ayat yang menjelaskan tentang kewajiban birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, kalau seandainya kamu mendapati mereka, ya, dalam keadaan sudah tua, ya, yakni kamu mendapati kehidupan mereka dalam keadaan mereka sudah tua, ya. Ahaduhuma au kilahuma, baik salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya. Nah, kilahuma ini salah satu penggunaan kila di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Itu dia penggunaan kila dan kilta, cukup sampai di situ. Jadi kaedahnya yang perlu kita ketahui bahwa kila dan kilta ini taukid lil mutsanna khassah. Dia hanya untuk menekankan kata yang mutsanna. Dan setelahnya harus bersambung dengan dhamir, yang mana dhamir ini juga kembali ke muakkad, kata yang ditekankan. Dan juga harus sesuai dengan kata tersebut dari segi jenis dan jumlahnya. Ya. Dan lalu bagaimana kila dan kilta itu di i'rab? Sama seperti kata-kata mutsanna yang lainnya, yang ketika dalam keadaan rafa' tandanya adalah alif, dalam keadaan mansub tandanya adalah ya, dan dalam keadaan jar tandanya adalah ya. Ya. Sebenarnya begitu pula dengan lafaz-lafaz taukid sebelumnya. I'rab mereka mengikuti muakkad. Ya, mengikuti muakkad. Tetapi karena nafsun dan ainun, kullun dan jami'un itu adalah lafaz-lafaz mufrad, ya, lafaz-lafaz mufrad, maka tanda i'rab mereka itu adalah dengan harokat, bukan dengan huruf sebagaimana kila dan kilta. Ini pelajaran dasar kita di bab i'rab, ya. Kita lanjutkan ke kelompok yang keempat, ya, yaitu penggunaan lafaz taukid ajma'. Ya, penggunaan lafaz taukid ajma'. Ini semakin ke sini, ini semakin kita mempelajari lafaz-lafaz yang semakin jarang digunakan dalam percakapan. Ini yang paling sering digunakan nafsun, ainun, ya. Kemudian kullun, jami'un, kila dan kilta. Adapun ajma' dan kelompok yang kelima nanti yang disebut sebagai tawabi' ajma', itu lafaz-lafaz yang jarang dipakai. Baik, mari kita lihat ajma' di halaman 232. Huwa fil ma'na wal isti'mal yushbihu kullun bid-dhabti. Dari segi makna dan cara pemakaiannya, dia persis sekali dengan lafaz taukid kullun. Penggunaan penggunaan kata ajma' sebagai taukid maknawi itu persis dengan penggunaan kullun. Dari segi artinya pun sama. Dari segi maknanya pun sama. Wal ghalibu fihi an yakuna qablahu kullun. Hanya saja keseringannya orang Arab ketika menggunakan ajma' itu adalah dengan didahului kata kullun. Jadi seakan-akan lafaz taukid yang digunakan itu dua. Setelah disebutkan kullun, disebutkan lagi setelahnya kata ajma'. Wa hadza li ziyadati taukidi wa taqwiyatihi. Dan fungsinya, tujuannya adalah untuk penambahan penekanan. Ya. Jadi seakan-akan kita menekankan dengan dua lafaz. Tentunya kata yang ditekankan dengan satu kali penekanan itu berbeda dengan yang ditekankan dengan dua kali penekanan. Ya. Taib. Jadi ajma' itu umumnya
dipakai setelah menggunakan taukid yang pertama yaitu kullun. Coba lihat contohnya. Nah, sebelum itu mari kita ingat-ingat. Tadi katanya ajma' itu penggunaannya sama dengan kullun. Bagaimana sih kullun itu digunakan? Dan untuk apa kullun itu digunakan? Nah, kullun digunakan untuk mentaukid, menekankan kata yang jamak atau mufrad yang menyerupai jamak. Ya, seperti kemarin contohnya adalah Al-Quran, Al-Qissah. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana penggunaan jamak. Tentunya lebih mudah karena kita sudah mendapatkan kata kunci ajma' itu makna dan penggunaannya sama dengan kullun. Hanya saja lebih sering digunakan sebagai penekanan yang kedua, datang setelah penggunaan kullun. Mari kita lihat ketika ajma' digunakan untuk menekankan yang jamak. Ini bagian yang pertama. Hadarat tullabu kulluhum ajma'una. Hadarat tullabu. Sampai sini sebenarnya sudah sempurna kalimatnya. Kulluhum, kita ingin menekankan bahwasannya yang hadir itu adalah at-tullab. Bukan auliya ut-tullab, bukan wali santrinya, bukan wali muridnya. Tapi ya at-tullab yang datang. Hadarat tullabu kulluhum. Dan yang ditekankan di sini kulluhum, semuanya, bukan sebahagian tullab. Nah, kita ingin tambah menekankan lagi. Ajma'una, kulluhum ajma'una. Seluruh mereka, seluruhnya gitu. Seakan-akan penekanannya ada dua di situ. Perhatikan, penggunaannya sama. Karena yang ditekankan adalah at-tullab, maka kita gunakan lafaz taukid untuk kata jamak, yaitu kulluhum dan ajma'. Ajma' di sini kita rubah ke bentuk jamak pula. Nanti kita akan sebutkan kaedahnya di bawah. Jadi, domir yang menempel pada kullun itu kembali ke at-tullab. Ini sudah kita bahas di pembahasan kullun. Nah, ajma' di sini kita rubah ke bentuk jamaknya, yaitu jamak mudzakkar salim, ajma'una. Ya, ajma'una. Ya. Kemudian contoh yang kedua untuk muannas, hadaratit talibatu kulluhunna juma'u. Nah, ini sebenarnya ajma' tetapi yang sudah dirubah ke bentuk jamak salim. Jamak muannas. Ya, dirubah ke bentuk jamak tetapi yang untuk muannas. Kalau ajma'una tadi itu jamak juga tapi untuk muzakkar. Kalau untuk muannas dia juma'. Ya, juma'u. Ala wazni fu'al, wazannya adalah fu'al. Baik. Sekarang kita perhatikan contoh untuk menekankan mufrad yang menyerupai jamak. Contoh hafiztul Qur'ana kullahu ajma'a. Hafiztul Qur'ana kullahu ajma'a. Saya hafal Al-Qur'an seluruhnya, ajma', seluruhnya. Ajma'a dengan harakat fathah sebagai tanda nasabnya dia. Kenapa dia mansub? Karena dia menekankan kata yang mansub juga, yaitu Al-Qur'ana. Ya. Kemudian di bawahnya, contoh selanjutnya, qara'tul qissata. Kisah ini juga mufrad tapi mirip-mirip jamak. Ya. Dia katanya bermakna satu, tapi kisah itu kalau dikatakan kisah itu seakan-akan banyak gitu. Nah, qara'tul qissata kullaha jam'a'a. Saya membaca kisah itu seluruhnya. Nah, di sini kita ingin memperlihatkan bahwasannya beginilah umumnya kata ajma' itu digunakan. Yakni datang setelah penggunaan kata kullun. Sebagai tambahan penekanan. Ya, ini umumnya. Artinya apa? Ada isyarat di sini bahwa penggunaannya tanpa didahului kullun boleh atau tidak? Boleh saja. Ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Baik, perhatikan poin yang pertama, kaedah penggunaan ajma'. Kata penulis waffaqahullahu ta'ala, yu'akkadu bihil mufradul mudzakkar fayakunu mufradan mudzakkaran. Nah, dengan kata ajma' ini maka dapat kita
menekankan suatu kata yang mufrad mudzakkar. Dia mufrad mudzakkar. Mufrad apa yang dimaksud di sini, masih ingat? Apakah seluruh mufrad? La, mufrad alladhi yushbihul jam'ah. Mufrad yang mirip dengan jama'. Nah, kita bisa menekankan mufrad yang dia mudzakkar. Seperti apa? Al-Quran. Fayakunu mufradan mudzakkaran. Sehingga kata ajma' juga berbentuk mufrad mudzakkar. Apa bentuk mufrad mudzakkar dari ajma'? Yaitu ajma' itu. Ya, ajma' itu adalah bentuk mufrad dan yang untuk mudzakkar. Nah, wa yu'akkadu bihil mufradul muannats fayakunu mufradan muannatsan. Nah, juga kita bisa gunakan ajma' itu untuk menekankan mufrad yang muannats juga. Tetapi penggunaan ajma' ini juga dirubah ke bentuk mufrad muannats. Jadi ajma' itu adalah bentuk mufrad mudzakkar, maka kita rubah ke bentuk mufrad muannatsnya. Apa bentuk mufrad muannatsnya tadi? Jam'a'a, jam'a'u, ya. Wazannya adalah, polanya adalah fa'la'u. Ya, fa'la'u. Kemudian wa yu'akkadu bihi jam'ul mudzakkar fayakunu jam'an mudzakkara. Juga bisa sebagaimana contoh di atas tadi, kita gunakan ajma' itu untuk menekankan suatu jamak yang mudzakkar. Dan kata ajma' juga kita rubah ke bentuk jamak mudzakkar. Apa bentuk jamak mudzakkarnya? Ajma'una. Ya, ajma'una. Ini disebut mulhaq mudzakkar salim. Dia di i'rab sebagaimana jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi dalam keadaan marfu ajma'una pakai waw, dalam keadaan mansub dan majrur pakai ya, ajma'ina. Ya, makanya sering kita mendengar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Penggunaan ajma' di sini untuk menekankan apa di sini? Ali sama wa alihi wa sahbihi. Ini jamak ini. Ajma'ina. Mufrad atau majrur atau mansub ajma'ina di sini? Majrur. Ya, karena mengikuti alihi sahbihi bihi, ya, majrur. Nah, di sini penggunaan di muqaddimah yang biasa kita sebutkan ini penggunaan ajmain tanpa didahului oleh kullun. Baik. Wa yu'akkadu bihi jam'ul muannats fayakunu jam'an muannatsan. Dan juga kata ajma' kita bisa menggunakannya untuk menekankan yang jamak muannats. Sehingga ajma' itu juga menjadi bentuk jamak muannas. Apa bentuk jamak muannasnya? Juma'u. Wazannya adalah fu'alu. Juma'u dan jam'a'u dan ajma'u, ketiga-tiganya i'rabnya i'rab apa itu? Mamnu' minas saraf. Karena seluruh wazannya, seluruh polanya itu mengikuti pola-pola mamnu' minas saraf. Sedangkan ajma'una dia adalah mulhaq mudzakkar salim, sehingga di i'rab sebagaimana i'rabnya jamak mudzakkar salim. Jelas ya? Baik. Kal amthilatis sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang tadi. Di situ dipetakan ya oleh penulis di tabel, ya. Mufrad yang mudzakkar adalah ajma'. Ya, sebelah kanan itu adalah jumlah, sebelah atas adalah jenis. Kalau mufrad mudzakkar maka ajma'. Kalau mufrad muannas maka jam'a'u. Ya, jama'a. Kalau jama' mudzakkar ajma'una. Kalau jama' muannas juma'u. Ya. Hafalkan yang 4 ini, ya. Taib. Selanjutnya, kaidah yang kedua, kata penulis, wa minal jaizi an tastaqilla kullu wahidatin min hadhil alfaz. Dan juga boleh lafaz-lafaz taukid yang 4 ini digunakan sendirian tanpa didahului oleh kullun, ya, secara mustaqil, yakni tanpa didahului oleh kullun. Jadi
hanya dia yang kita pakaikan sebagai penekanan dalam ucapan tersebut. Ya. Tidak diikuti atau tidak didahului oleh kullun. Jadi hanya satu penekanan dan satu itu adalah ajma', jama'a, juma', ajma'un. Ya. Fataqa'u taukidan ghaira masbuqatin bi kalimati kullun, sehingga dia menjadi taukid yang tidak didahului oleh kullun. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Fataqul, sehingga ya mengikuti contoh-contoh di atas tadi kita katakan dengan menghilangkan kullun semuanya beserta domir-domir yang bersambung dengannya, kita katakan hadarat tullabu ajma'una, hadaratit talibatu juma'u, hafiztul qur'ana ajma'a, qara'tul qissata jam'a'a. Ya, bisa kita gunakan tanpa didahului oleh kullun. Baik. Ini dia ajma'. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok yang kelima, yaitu abta', akta' dan absa'. Ya, secara pola dia mirip dengan ajma'. Abta', akta' dan absa'. Ya. Hadhil alfaz, kata penulis, lafaz-lafaz ini fil ma'na wal isti'mal tushbihu ajma'. Dari segi makna dan penggunaannya itu mirip dengan ajma', serupa dengan ajma'. Kalau ajma' tadi serupa dengan kullun, ya. Dan abta, akta dan absa' itu serupa dengan ajma'. Wa tatasarrafu mithlaha fil muannathi wal jam'i wa la tusta'mal illa ba'da kalimati ajma'. Wa tatasarrafu mithlaha, dan dia juga mengalami perubahan bentuk sebagaimana perubahan bentuk yang ada tadi kita lihat pada ajma'. Fil muannats wal jama', yakni perubahan ke muannas, ke bentuk jama', dia mirip dengan ajma'. Artinya kalau kita menggunakan abta' misalnya untuk muannas yang mufrad, maka abta' tadi berubah menjadi mufrad muannas. Bat'a'u. Nah, kalau ke muannas tapi yang jamak buta'u. Nah, akta' ya ke bentuk jamak yang muzakkar. Akta'una. Ke jamak tapi muannas kuta'u. Nah, dan begitu seterusnya dengan lafaz-lafaz yang lain. Jadi abta, akta dan absa' itu tasrifnya, perubahan-perubahan dia ke bentuk jamaknya, ke jenis muannasnya itu mirip dengan ajma' yang tadi sudah kita pelajari. Ya, wala tusta'malu illa ba'da kalimati ajma', tetapi kata abta, akta dan absa' ini mereka tidaklah digunakan kecuali setelah penggunaan ajma'. Ini bedanya dengan ajma'. Ajma' tadi serupa dengan kullun. Ya, serupa dengan kullun. Abta, akta dan absa' serupa dengan ajma'. Perbedaannya, ajma' bisa digunakan secara sendirian. Boleh juga setelah kullun. Tapi abta dan akta dan absa' itu tidak boleh digunakan secara sendirian. Dia harus wajib datang setelah ajma'. Nah, litufida taqwiyat at-taukid, sehingga fungsi penggunaan abta, akta dan absa' itu adalah untuk menambahkan penekanan. Ya, untuk menambahkan penekanan. Kalau setelah kita menggunakan kullun, kita ingin menambahkan penekanan, kita pakai apa? Pakainya ajma'. Boleh enggak kita memakai abta dan akta? Boleh. Sebagai penekanan yang ketiga. Jadi dah kullun, ajma', baru abta, akta atau absa' ini. Tapi kalau setelah kullun langsung abta atau akta atau absa' boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena penggunaan yang tiga ini harus didahului oleh ajma'. Nah, falihada tusamma tawabi'a ajma'. Makanya dalam ilmu bahasa Arab, ketiganya disebut sebagai tawabi'nya ajma', pengikutnya ajma'. Ya. Karena dia tidaklah digunakan kecuali dalam rangka mengikuti ajma'. Ajma'
digunakan, nah, mereka baru boleh digunakan. Kalau ajma' tidak ada, maka mereka pun tidak ada. Mari kita lihat contohnya. Qara'tul kitaba ajma'a. Qara'tul kitaba ajma'a. Ajma'a ini untuk menekankan kitab. Boleh enggak ajma' untuk menekankan kitab? Boleh. Kenapa? Enggak, dari segi ini kan kitab mufrad. Karena jenisnya sama. Ajma' itu untuk yang mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Kalau saya katakan misalnya ishtaraitul qalama ajma'a, boleh? Ishtaraitul qalama ajma'a. Tidak boleh. Kenapa? Karena al-qalam itu dia tidak menyerupai jamak. Nah, jadi di sini digunakan alkitab karena setelahnya ditekankan dengan ajma' karena alkitab adalah mufrad alladzi fihi ma'nal jam'i. Sama kisah tadi, sama dengan Al-Qur'an. Kitab ini yatajazza, memiliki bagian-bagian. Ya, awalul kitab, wasatul kitab, akhirul kitab, ya. Jadi kita boleh gunakan ajma' di sini. Qara'tul kitaba ajma'a. Kenapa ajma'a bukan ajma'u? Karena al-kitaba mansub. Maka ajma' juga mansub. Kemudian setelah itu kita boleh gunakan abta, akta, absa atau salah satu dari ketiganya. Ya. Hafiztus surata jam'a'a. Saya sudah hafal surat seluruhnya. Karena surat pun terbagi-bagi. Ya, misalnya surah An-Naba terdiri dari berapa ayat? Berapa ayat? 40. Nah, jadi terbagi-bagi dia gitu. Jadi ketika orang mengatakan hafiztu suratan Naba, ya boleh jadi ketika dia mengatakan hafiztu suratan Naba, yang dia maksud adalah sebahagian. Ya, orang menyangka hafal semuanya pula kan gitu. Nah, perlu taukid untuk menghilangkan kemungkinan adanya hiperbola di sini atau salah sangka di sini. Hafiztu surata, saya hafal surah. Satu surah. Jam'a'a semuanya. Setelah itu baru boleh kita gunakan bat'a'a, kat'a'a, bas'a'a. Kemudian contoh yang ketiga, hadarat tullabu ajma'una. Baru boleh kita gunakan abta'una, akta'una, absa'una. Ja'atit talibatu juma'u. Baru boleh kita gunakan buta'u, kuta'u, busa'u. Ya. Jadi itu dia kaedah penggunaan tawabi ajma' ini, yakni akta', absa' dan abta'. Ya. Yaqul Ibnu Ajrum rahimahullahu taala. Nah, Ibnu Ajrum rahimahullahu taala ketika berbicara tentang taukid, beliau mengatakan babut taukidi at-taukidu tabi'un lil muakkad. Jadi taukid itu adalah tabi' yang mengikuti muakkad. Makanya dari segi i'rab ya dia mengikuti muakkad. Fi raf'ihi. Nah, yakni dari segi i'rab itu maksudnya apa? Dari segi rafa'nya mengikuti muakkad, dari segi rafa'nya dia, nasabnya dia, wa khafdihi dari segi khafat atau jarnya dia, wa ta'rifi juga dari segi ta'rifnya dia. Jadi kalau muakkadnya itu ma'rifah, maka taukid juga harus ma'rifah. Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin. Nah, taukid itu dia menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Lafaz-lafaz khusus. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Ajrum di sini adalah taukid apa? Taukid ma'nawi. Jadi makanya kemarin kita katakan Ibnu Ajrum dia tidak berbicara di Ajrumiyah tentang taukid lafzi. Dia langsung berbicara tentang taukid ma'nawi. Buktinya adalah beliau mengatakan wa yakunu bi alfazin ma'lumah. Ya, karena taukid lafzi tidak menggunakan lafaz taukid. Wahia, nah, ditambahkan lagi beliau menyebutkan lafaz itu. Apa saja lafaznya? Wahia kata beliau an-nafsu wal ainu, ya, wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma'a wa hiya akta'u wa abta'u wa absa'. Jadi di sini beliau tidak menyebutkan jami'un, kila dan kilta, ya. Taqul, misalnya kamu mengatakan qama Zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum. Qaum ini juga. Ini qaum ini adalah mufrad alladzi fihi ma'nal jama'.
Karena kaum itu dia lafaznya mufrad, tetapi yang disebut dengan kaum itu adalah yang terdiri dari sekian banyak orang gitu. Wa marartu bil qaumi ajma'ina. Ya. Ini dia. Dengan begitu kita sudah selesai mempelajari tabi' yang ketiga, yaitu at-taukid. Selanjutnya kita akan masuk ke bab tabi' yang keempat, yaitu al-badal. Sebelum itu, mari kita kerjakan tadribat. Mudah-mudahan dengan mengerjakan tadribat semakin kita paham dengan pelajaran at-taukid. Tadribat tentang taukid ini terdiri dari 4 tadrib. At-tadribul awal, tadrib yang pertama, da' khattan tahta at-taukid fi ma yali. Letakkan garis di bawah taukid dari kalimat-kalimat berikut ini. Ada 10 kalimat. Setiap antum melihat taukid, maka letak garis di bawahnya. Kemudian yang kedua, at-tadribul tsani, sahhihil khata'a fi kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Tashihlah atau perbaikilah kesalahan di setiap kalimat-kalimat berikut ini. Jadi di setiap kalimat ada kesalahan, ada khata', temukan itu kemudian koreksi, ya, perbaiki. Contoh yang pertama, al-kitabu kullahum mufidun. Ya, di sini antum periksa setiap kesalahan, yakni kesalahan dari segi i'rab, kesalahan dari segi penggunaan dan lain sebagainya. Ya. Kebanyakan di sini adalah dari segi i'rab, ya. Karena tujuan kita mempelajari nahwu itu adalah untuk memahami masalah i'rab. Ya. Di taukid ini, meskipun pembicaraan kita tadi lebih banyak ke pemakaian, yakni ke makna. Ya. Tetapi kita sebenarnya sedang mempelajari, di nahwu ini kita dituntut untuk mempelajari i'rab dari taukid. Nah, sehingga al-kitabu kullahum mufidun, benar atau salah? Salah. Yang benar adalah al-kitabu kulluhum. Karena sebagaimana kata Ibnu Ajurum tadi, taukid itu adalah tabi'un lil muakkad. Dia mengikuti muakkad. Al-kitabu muakkadnya di sini marfu', maka kulluhum. Ya. Kemudian at-tadribul tsalis, latihan yang ketiga, da' khattan tahtal muakkad. Letakkan garis di bawah muakkad. Ya. Wa khattaini tahta at-taukid fi ma yali. Dan 2 garis di bawah taukid. Ya. Jadi untuk mengevaluasi pemahaman kita. Kita benar-benar paham enggak? Ya. Bisa enggak menentukan mana sih taukid, mana muakkad? Ya. Kemudian at-tadribur rabi', akmil i'rab al-jumlatil atiyah. Lengkapi i'rab kalimat berikut ini. Hadarat tullabu kulluhum ajma'una. Jadi di situ sudah sebagian i'rabnya disebutkan tapi tidak lengkap, ada bolong-bolongnya. Maka sempurnakan i'rab yang ada di tabel itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pahami semuanya. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang ke-44. Membahas tentang pelajaran al-badal insyaallah taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.